Halo Jurgers, kembali lagi di Atamana Festival. Kali ini kita bakalan bacain curhatan dari kalian ya. Ya, gue udah ngasih tahu di komunitas bahwa gue bakalan ngadain curhat ya. Silakan curhat di sana, jangan di sini ya, karena di sini cuma bisa dibaca gue doang, nggak bisa dibaca di video ya. Mohon maaf ya kalau kalau di sini ya nggak bisa dibaca, nggak gue kasih tahu di video ya. Gue ambilnya dari komunitas. Kalau seandainya kalian pengen curhatan kalian masuk ke video ya, kalian curhatnya di komunitas ya, jangan di sini ya. Oke, kalau di sini cuma dibaca doang, dibaca gua terus dibales ya. Oke, langsung aja kita ke curhatan pertama ya. Oke, dari Kim Rials ya. Wah, panjang banget kalau curhat ya. Bayangkan curhat aku nih tentang masalah keluarga. Jadi sebenarnya sejak kelas 1 SMP aku tuh udah mulai rajin lah ya. Jadi sering cuci piring tiap hari, nyapu, masak nasi. Oh, masak nasi. Aku ngelakuinnya kalau lagi mood aja. Jadi makin lama keluarga aku tuh makin suka nyuruh aku ngerjain itu mulu. Aku tahu si ini tuh ke seorang anak, tapi kan nggak mungkin aku ngelakuin tiap waktu gitu, sampai buat mau main HP bentar doang nggak dibolehin. Pagi belajar, siang belajar lagi, sore cuci piring, sapu rumah, masak nasi, malam disuruh tidur. Kapan aku bisa main HP gitu? Kadang boleh sih main HP bentar, jadi aku kapan sendiri main HP, tiba-tiba mama aku buka pintu, rampas HP aku. Anak itu punya privasi, jangan asal ambil HP-nya aja, asal buka kamarnya. Oke lah, segini aja kak, intinya aku tuh nggak bisa nyaman di rumah sama keluarga. Ya sih, ya ada, mungkin ada benarnya ada salahnya gitu ya. Benarnya sih emang anak itu emang butuh privasi ya, kalau seandainya nggak nggak bisa ngatur 100% gitu ya. Mungkin salahnya sih ya, maklum kalau seandainya memang udah tiap hari kayak gitu, mungkin aja pengen biar mandiri gitu ya. Kalau seandainya pergi ke jauh ya, kalau seandainya pergi ke jauh terus bingung kan, udah terbiasa mandiri ya, pastinya bisa ngerjain semuanya ya sendiri. Ya ada dua hal yang memang benar-benar buat dipelajarin, yaitu kemandirian yang tadi ya, soal harus tiap hari cuma belajar belajar terus nanti cuci piring dan nyapu dan lain-lainnya sih oke aja. Kalau seandainya memang kehidupannya segitu ya, jalanin aja, nikmatin aja. Kalau dan juga ya, kalau ini salah sih sebenarnya ya. Semua orang ya pasti punya privasi ya. Orang tua cuma bisa benerin aja mana yang benar, mana yang salah, nggak bisa ngatur hidup orang gitu ya. Kalau seandainya ngatur hidup orang sih, bukan, yang bisa ngatur itu diri sendiri sama Tuhan ya, bukan orang lain. Oke, next. Oke, dari curhatan Emos Zeliza. Jadi dulu ketika kelas 3 saya tidak punya teman sama sekali. Sampai saat sekarang ini aku masih pendiam dan kesepian. Semua teman sangat senang tanpa aku. Aku dianggap sebagai patung dan aku benci sekali namanya kerja kelompok. Karena tidak ada teman yang ingin menjadi sebagai anggota. Aku tidak bisa apa-apa lagi. Semua teman dan keluarga tidak ada yang menyukaiku. Aku hanya bisa diam dan disuruh oleh orang lain. Aku sering membantu orang lain tapi tidak ada satupun yang membantuku. Aku sendirian. Ya lebih baik lakuin aja yang terbaik ya. Meskipun kadang nggak dianggap ya, walaupun membantu tapi nggak dianggap, atau nggak ada yang mau berteman. Suatu saat kalau seandainya ada hal yang benar-benar kelebihannya itu disukai banyak orang, tiba-tiba banyak dekat gitu ya, justru gue ya habis pas jadi guys itu tiba-tiba teman-teman lama yang udah ninggalin itu kembali lagi gitu. Serius aneh ya, emang berarti memang benar-benar hal kelebihan yang sangat menguntungkan itu bakalan datangin teman gitu ya. Gue juga nggak terlalu butuh teman sih, yang penting yang ngerti aja ya. Oke, next. Dari Noting Jajaja, keren banget namanya, Noting Jajaja. Oke, jadi pada siang hari saya main Among Us ya, nggak pernah jadi impostor saat itu, tapi pas saya main tengah malam saya jadi impostor terus. Ya hoki doang pak, hoki doang, nggak nyangkut sama horor gitu. Ya hoki doang.
Ya nggak mungkin nyangkut ke horor juga, serem juga kalau seandainya nyangkut ke horor sih. Ya mungkin aja emang keberuntungannya, ya namanya sistem juga gitu. Gue juga pernah jadi impostor, tapi kan nggak tengah malam juga. Main tengah malam ngapain bos, begadang ya. Oke, next dari Officialia ya. Oke, jadi pas malam Jumat tanggal 6 November ya, pas ultahku kan, aku kan libur karena banyak bakal Maulid Nabi. Terus aku tuh tadi siang itu ya ke rumah teman buat mabar MCPI. Kalau nggak tahu MCPI itu apa, Minecraft Pocket Edition. Saat itu em si em si em siapa, panggil panggil dulu Ria. Saat itu si Ria tuh baik-baik aja. Terus 2 jam berlalu, si Ria tuh kayak yang gak waras gitu. Aku ceritanya, aku main ke Syria jam 10 siang ya. Ya kayak tiduran di jalan masuk ke selokan, dan 1 menit kemudian Syria tuh nanya ke aku, Sya, tadi aku ngapain? Aku beles lah, tadi kamu itu tidur di jalan masuk ke selokan makan ikan mentah di MCPI. Kau buat satu map buat dan orang lain ancurin, diledakin, terus baju kamu gunting dan lain-lain. Emang gaji sih ceritaku, tapi ini nyata. Agak aneh tapi seremin ya. Anehnya kenapa? Anehnya kalau seandainya kesurupan itu bisa bikin map, makan ikan mentah, sampai hancurin hancurin, ledakin itu. Kalau seandainya kesurupan sih, setan kesurupan sambil main MCPI itu gimana rasanya pak? Agak entah itu aneh atau serem ya, di antara aneh sama serem gitu. Kalau seremnya ya memang serem gitu ya, bayangan tiduran di jalan guntingin baju dan lain-lainnya tanpa sadarin, itu serem ya menurut gue, kayak kesurupan gitu ya. Tapi nggak mungkin kesurupan juga. Kalau kesurupan ngapain juga main MCPI gitu, hantu belum pernah main Minecraft gitu. Ya agak bingung juga sih ini ceritanya sih, tapi ya mungkin aja sih, semoga aja bukan hal buruk ya. Oke, next dari Mustika Sari. Aku ada sahabat palsu. Kenapa ya? Karena fisik, uang, harta dan lain-lainnya. Emang fisik mah uang dikit, prestasi lumayan. Ada satu teman palsu manfaatin prestasi itu, harap diapakan ya. Saat dia nilai bagus, dia malah hukum aku. Ya kalau kayak gitu ya tinggalin diem-diem lah, maksudnya kayak tinggalin perlahan aja ya. Kalau teman palsu ya percuma aja, buat apa berteman. Tapi kalau seandainya cuma mikir fisik, uang dan harta doang ya, nggak perlu ya gitu. Lebih baik yang bisa ngerti gitu apa adanya aja ya, nggak usah nggak manfaatin orang ya. Kalian tau lah ciri orang yang manfaatin, ciri-ciri orang yang beneran pengen sahabatan gitu ya. Ya kalian mungkin aja ngerasain gitu ya, dimana kalau seandainya dia peduli ya, dia kasihan atau apa gitu. Kalau seandainya memang dia peduli, kasihan atau yang lainnya, so emang bener-bener dia pengen sahabatan tanpa manfaatin ya. Oke, next dari Soft Xlia. Jadi aku pernah masak mie nih, dan aku udah selesai kan masak mie-nya, tinggal dibumbuin. Nah aku taruh panci panas, bekas masak mie nya itu malah di sebelah bumbu mie-nya. Nah pas aku mau bumbuin tuh, astagfirullah, jari tangan aku, tangan kiri, jari tengah sama jari manis melepuh. Aku langsung lah buru-buru basahin pakai air ya. Sekarang udah sembuh lah, tapi masih ada bekas. Kena air ya pasti. Kalau seandainya melepuh itu pasti kena air ya. Iya, ya lebih baik berhati-hati aja lah kalau seandainya hal-hal seperti itu, bahaya gitu. Harus fokus, jangan sampai pikiran ngeblank ya kalau seandainya ngelakuin kayak gitu, karena bisa aja efeknya fatal ya kalau seandainya nggak fokus. Oke, next dari Sakura Yuma. Sebenarnya aku tuh bingung apakah viewers aku akan datang ke sendiri ke channel kita kalau kita lakuin tes yang kakak ajarin kemarin. Enggak juga sih sebenarnya, itu tips yang gue lakuin sendiri ya. Kalau sesuai apa yang gue lakuin lah gitu, maksudnya
gue ngelakuin hal-hal seperti itu dan untungnya berhasil gitu. Tapi nggak tahu juga, nggak jamin tips yang gue kasih itu bisa berhasil di kalian. Yang penting percaya diri aja gitu sama hal-hal yang bakal terjadi, dan juga positive thinking. Intinya itu positive thinking, jangan berpikir yang aneh-aneh seperti contohnya kayak orang answer karena udah nggak peduli dan lain-lainnya. Itu jangan berpikir seperti itu, positive thinking aja dan tetap jalani aja. Karena YouTube itu memang butuh perjuangan keras ya. Kalau seandainya kalian udah nggak kuat, aduh bahaya sih. Itu memang udah kerasnya minta ampun. Gue udah ngalamin banyak hal gitu dari kayak ginian. Oke, next. Dari Arwen Rosidin 2. Jadi aku pernah beli bebek sendiri. Oh, lu nih. Keinget lu nih sih. Oke. Jadi aku pernah beli bebek sendirian di depan gang rumahku. Oh, ada ya. Oke. Aku datang itu masih sepi dan tiba-tiba muncul 4 cowok yang udah remaja. Beneran aku tuh digebuk, dibredek banget. Bredek apa ya? Bredek. Oke. Sendirian beli bebek, ada 4 cowok, aku sendirian yang cewek. Terus aku kayak pura-pura toleh gitu. Di sebelah kanan aku itu ada cowok. Pas aku ngelek sebelah kanan dikedepin dong sama cowok. Aku kan masih kecil jadi kakak baper. BTW itu cowok lagi pakai masker warna hitam, jadi aku nggak tahu dia beneran kedipin aku atau enggak. Wah, parah sih. Hati-hati aja kalau sana gitu, karena mungkin aja ada niat buruk ya. Kalau ya nggak tahu juga sih. Kalau hal-hal seperti itu bingungin aja sih ya. Oke, next. Dari Yukaina Nai. Tadi aku kan beli bumbu masak. Oke, tadi aku kan beli bumbu masakan karena disuruh mama. Nah, setelah aku beli itu aku mau balik ke rumah, tapi banyak anak-anak yang sumar sama aku. Itu lempar batu ke aku, tapi aku abaikan. Dan beberapa hari kemudian aku jadi sering dilempar batu sama anak-anak itu. Awalnya aku kira mereka nggak sengaja, ternyata mereka buat aku celaka. Aku belum bilang ke ortuku karena takut khawatir, tapi aku sedikit takut soalnya mamaku pernah bilang kalau kepalaku terkena sesuatu harus segera diperiksa, tapi takut bisa fatal atau meninggal. Dan sampai sekarang aku masih dilempar batu sama anak-anak cowok itu. Aku harus gimana kak? Aku maafkan mereka atau tolong dijawab ya kak. Gini aja deh, harus kalau seandainya memang kayak gitu ya lebih baik ngadu aja sih. Ya beneran harus bilangin ke orang tuanya gitu ya, ke orang tua kalian ya kalau seandainya kayak gitu, karena memang hal buruk, apalagi yang hal-hal yang fatal seperti itu ya jangan sampai dibiarin lah. Jangan sampai dicuekin karena itu bisa fatal ya, efeknya bisa gimana gitu, berakhir ya meninggal gitu ya. Maaf ya. Ya lebih baik kasih tahu ke orang tua kalau seandainya tiap hari itu dilemparin batu dan itu sengaja, bukannya nggak disengaja ya. Dan nanti kan otomatis orang tua kalian itu ngomongin ke adik-adiknya buat nggak lemparin. Kalau seandainya masih lemparin kan memang harus dibilangin 2 kali ya, karena itu fatal. Atau mungkin kalau seandainya nggak mau ya mungkin ada cara lah gitu, biar caranya tuh kalau bisa ya seandainya mau pulang ke rumah atau kemana yang jalurnya sering dilempari anak-anak, lebih baik jangan sendirian ya, karena butuh pembelaan kalau seperti itu. Oke lah guys, kayaknya sampai sini dulu gue baca curhatan dari kalian. Sebenarnya masih banyak tapi panjang-panjang ya. Kalau seandainya gue baca semuanya itu durasinya sejam pak. Kayaknya kalau seandainya kayak gitu gue butuh live streaming ya. Saya Tanah pamit undur diri. Bye bye, see you next time.